Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatanara dari kelas Pendidikan Biologi A dengan NIM 2210750-2006. Ini adalah video pertama saya di YouTube channel saya dan memenuhi tugas biologi dasar, yaitu dengan menjelaskan apa itu enzim, pengelompokan enzim, faktor-faktor enzim, cara kerja enzim, dan lain sebagainya. Berikut videonya. Apa sih itu enzim? Enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio adalah makhluk hidup dan katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Dapat disimpulkan bahwasanya enzim adalah biokatalisator yang dapat mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh tanpa ikut bereaksi. Ada dua pengelompokan enzim berdasarkan tempat kerjanya, yaitu endoenzim yang merupakan enzim yang bekerja di dalam sel dan eksoenzim yaitu enzim yang bekerja di luar sel. Adapun cara kerja enzim yaitu bereaksi dengan molekul substrat guna menghasilkan senyawa melalui reaksi kimia organik yang memerlukan energi aktivitas lebih rendah, sehingga akan mempercepat reaksi kimia, karena reaksi kimia dengan energi yang aktivitas yang lebih tinggi memerlukan waktu yang lebih lama. Adapun faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu yang pertama suhu, pH, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, inhibitor, dan juga aktivator. Adapun proses katabolisme ada 5. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis adalah proses katabolisme yang sangat penting karena merupakan proses pemecah gula, misalnya glukosa menjadi pirufat, bersama dengan produksi ATP dan NADH. Yang kedua, siklus asam sitrat, juga dikenal sebagai siklus Krebs atau siklus asam sitrat, menggunakan beberapa produk glikolisis untuk produksi energi yang lebih lanjut, dimulai dengan molekul pirufat. Yang ketiga, diaminasi oksidatif, ketika datang untuk memecah protein asam amino dan mengakses energi di dalamnya. Proses yang kurang dikenal disebut deaminasi oksidatif diperlukan. Yang keempat, pemecah lemak. Memecah simpanan lemak trigliserida yang disimpan dalam jaringan adiposa adalah cara lain untuk menghasilkan energi. Yang terakhir, pemecahan jaringan otot. Meskipun kebanyakan orang berusaha menghindari degradasi massa otot mereka dengan cara apapun, seringkali hal itu bisa saja hal yang paling sulit. Adapun perbedaan anabolisme dan katabolisme yaitu anabolisme merupakan proses sintesis molekul kimia kecil menjadi molekul yang lebih besar, sedangkan katabolisme adalah proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil. Anabolisme merupakan proses yang membutuhkan energi, sedangkan katabolisme adalah proses yang melepaskan energi. Adapun perbedaan keduanya dalam hal jumlah energi dihasilkan sebagai berikut. Respirasi aerob, dari suatu molekul glukosa dihasilkan total energi 38 ATP. Untuk respirasi anaerob, dari satu molekul glukosa dihasilkan total energi 2 ATP. Untuk keterkaitannya tersendiri, yang pertama, protein dan lemak dapat dihasilkan sebagai penghasil energi pengganti di saat asupan karbohidrat dalam tubuh berkurang. Protein dan karbohidrat menghasilkan energi sebesar 4 kcal dan lemak sebesar 9 kcal. Namun protein dan lemak akan melalui reaksi tertentu untuk dapat masuk ke dalam tahap yang sama dengan katabolisme karbohidrat. Sebaliknya, jika kadar karbohidrat berlebih, maka komponen karbohidrat akan diubah menjadi simpanan energi dalam tubuh.